Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di mana anggotanya ada saya sendiri, Ratu Zakia, Rizky Solehan M, dan Frejki James Pratama. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis video percobaan terkait tentang larutan penyangga. Nah, untuk larutan penyangga ini kami menganalisis 2 video. Yang pertama tidak berbasis green chemistry dan yang kedua berbasis green chemistry. Nah, untuk video yang pertama ini akan saya jelaskan sendiri dan untuk video kedua akan dilanjutkan oleh James. Yang pertama yaitu video dengan judul video percobaan larutan penyangga atau buffer dengan link video seperti yang tertera pada layar. Lalu uploader atau channel yang mengupload adalah Evi Marfuah dan di dalam video ditulis video itu oleh jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama aspek yang dianalisis yaitu KD, IPK, dan tujuan praktikum. Untuk video praktikum dan yang ada dalam penuntun, KD-nya sama-sama KD 4.12 yaitu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Lalu untuk IPK pada penuntun, yang pertama ada merancang percobaan membuat larutan penyangga dengan pH tertentu dan penambahan sedikit asam atau basa, dan melaksanakan percobaan membuat larutan penyangga dengan pH tertentu dan penambahan sedikit asam atau basa. Lalu untuk tujuan praktikum pada penuntun yang kami buat, yang pertama, siswa dapat memahami apa itu larutan penyangga. Yang kedua, siswa dapat membuat larutan penyangga dari bahan alami. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Lalu pada video praktikum, tujuan praktikumnya yaitu membuat larutan penyangga dan mengetahui perubahan pH larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Selanjutnya, analisis untuk KD, IPK, serta tujuan praktikum adalah pada video praktikum tidak dicantumkan KD, IPK, serta tujuan praktikum. Namun, secara tersirat dapat dilihat bahwa tujuan praktikum pada video adalah membuat larutan penyangga dan mengetahui perubahan pH larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Lalu untuk KD, kami asumsikan bahwa jika video praktikum tersebut menjadi rujukan praktikum larutan penyangga untuk siswa SMA, maka KD-nya adalah KD 4.12. Lalu untuk aspek yang dianalisis berikutnya yaitu basisnya. Untuk video praktikum itu dia tidak berbasis green chemistry, sedangkan pada penuntun yang kami buat berbasis green chemistry. Lalu untuk aspek yang dianalisis selanjutnya yaitu alat praktikum, di mana pada video praktikum alat-alatnya ada gelas kimia 100 ml, gelas ukur 50 ml, pipet tetes, pH meter digital, dan tisu. Sedangkan pada penuntun praktikum yang kami buat atau yang kami rancang, alatnya ada tabung reaksi yang dapat diganti dengan botol vial. Lalu pipet tetes dapat diganti dengan pipet obat, gelas ukur 10 ml, gelas kimia yang bisa diganti dengan gelas aqua, lalu lumpang dan alu, indikator universal, dan botol semprot yang dapat diganti dengan botol aqua. Lalu aspek selanjutnya adalah bahan praktikum, di mana pada pada video praktikum bahan yang digunakan ada larutan NaOH 0,01 m, larutan HCl 0,01 m, larutan NH4Cl 0,1 m, larutan NH3 0,1 m, larutan CH3COOH 0,1 m, larutan CH3COONa 0,1 m, dan Aquades. Sedangkan pada
penuntun yang kami rancang, bahan yang digunakan ada larutan NaOH 0,1 m, larutan HCl 0,1 m, buah jeruk nipis, tomat, mentimun, dan Sprite, juga Aquades. Lalu untuk analisis alat praktikum dan bahan praktikum itu adalah karena video praktikum tidak berbasis green chemistry, maka alat dan bahan yang digunakan adalah alat dan bahan yang ada di laboratorium. Sedangkan pada penuntun yang kami rancang, alat laboratorium dapat diganti dengan alat rumahan yang mudah ditemukan seperti botol aqua. Lalu pada video, alat untuk mengukur pH larutan adalah pH meter digital, sedangkan pada penuntun yang kami rancang digunakan indikator universal untuk mengukur pH. Lalu bahan untuk praktikum pada video adalah berupa bahan-bahan yang ada di laboratorium semua. Sedangkan pada penuntun dapat digunakan bahan-bahan alami berupa bermacam-macam buah atau sayur. Lalu aspek yang dianalisis yang kelima yaitu ada prosedur kerja, di mana untuk video praktikum yang pertama ada Aquades dituangkan dalam gelas kimia 1 dan gelas kimia 2, masing-masing itu 40 ml. Lalu ukur pH awal Aquades, lalu catat pH awal. Kemudian tambahkan 4 tetes HCl 0,01 molar ke dalam gelas kimia 1. Ukur perubahan pH dan catat. Lalu pada gelas kimia 2 tambahkan 4 tetes NaOH, lalu ukur pH dan catat perubahan pH-nya. Lalu untuk larutan CH3COOH 0,1 molar ditambah larutan CH3COONA 0,1 molar, di mana masing-masingnya yaitu 20 ml. Dicampurkan, lalu dimasukkan kepada gelas kimia 3. Lalu lakukan hal yang sama untuk gelas kimia 4. Catat pH awal masing-masingnya untuk gelas kimia 3 dan gelas kimia 4. Lalu ke dalam gelas kimia 3 ditambahkan 4 tetes HCl 0,01 m, lalu ukur perubahan pH dan catat. Untuk gelas kimia 4 ditambahkan 4 tetes NaOH 0,01 m, lalu ukur pH dan catat perubahan pH. Begitu juga lakukan hal yang sama untuk larutan NH3 0,1 m ditambah larutan NH4Cl 0,1 m. Sedangkan yang prosedur kerja pada penuntun yang dirancang, yaitu yang pertama pembuatan larutan dari buah-buahan, di mana seluruh buah-buahan digerus, lalu yang buah-buahan yang telah digerus itu dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian diencerkan masing-masing 25 ml dan diperoleh larutan jeruk berwarna kuning, larutan tomat berwarna merah, larutan mentimun berwarna hijau muda. Selanjutnya, penentuan larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penambahan asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, siapkan 5 buah gelas kimia atau dapat diganti dengan gelas aqua bekas. Lalu masing-masingnya ditambahkan dengan larutan jeruk, larutan tomat, larutan mentimun, Sprite dan Aquades masing-masing 10 ml. Lalu masing-masing larutan dimasukkan ke dalam 2 buah tabung reaksi masing-masing 4 ml. Lalu ukur pH awal masing-masing larutan. Selanjutnya tabung 1 ditambahkan beberapa tetes HCl, tabung 2 ditambahkan beberapa tetes NaOH. Selanjutnya bandingkan pH awal dan setelah penambahan asam atau basa, lalu catat hasil pengamatan. Untuk analisis aspek prosedur kerja ini adalah untuk asam dan basa dalam penambahan sedikit asam dan sedikit basa pada video praktikum dan penuntun itu sama-sama menggunakan HCl dan NaOH. Namun pada video praktikum larutan penyangganya adalah campuran CH3COOH ditambah larutan CH3COONA dan campuran larutan NH3 ditambah larutan NH4Cl. Sedangkan pada penuntun yang dirancang, larutan penyangganya berasal dari buah atau sayur. Selanjutnya hasil pengamatan
untuk video pada praktikum dan untuk penuntun yang dirancang dapat dilihat pada layar yang tertera, di mana analisisnya adalah pada video praktikum setelah penambahan sedikit asam dan sedikit basa pada Aquades, perubahan pH-nya cukup besar. Sedangkan pada campuran larutan CH3COOH dan larutan CH3COONA serta pada campuran larutan NH3 dan larutan NH4Cl. Perubahan pH setelah ditambah sedikit asam dan sedikit basa, kecil sekali atau relatif tetap. Selanjutnya, pada penuntun praktikum, karena kami belum mencobakannya, maka menurut sumber yang kami baca di internet dengan mengakses laman seperti yang tertera pada layar, maka perubahan pH yang besar setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa adalah pada Aquades dan larutan mentimun. Sedangkan pada larutan jeruk, larutan tomat, dan Sprite, perubahan pH-nya sangat kecil atau relatif tetap. Aspek yang dianalisis terakhir yaitu kesimpulan. Untuk video praktikum, kesimpulannya campuran larutan CH3COOH ditambah CH3COONA dan campuran NH3 ditambah NH4Cl itu merupakan larutan penyangga. Lalu campuran larutan CH3COOH ditambah CH3COONA dan campuran larutan NH3 ditambah larutan NH4Cl itu setelah ditambah sedikit asam dan sedikit basa, pH-nya relatif tetap. Sedangkan kesimpulan pada penuntun yang pertama, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH atau relatif tetap dengan penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran. Yang kedua, yang merupakan larutan penyangga adalah larutan jeruk, larutan tomat, dan Sprite. Lalu, dari ketujuh aspek yang telah dianalisis tadi, maka kami dapat mengatakan karena kami membuat penuntun yang berbasis green chemistry, sedangkan video praktikum tidak, maka penuntun kami tentu lebih baik dibandingkan dengan praktikum pada video. Praktikum pada video menggunakan alat dan bahan laboratorium, sedangkan pada penuntun yang kami rancang menggunakan alat dan bahan yang sesuai prinsip green chemistry. Di antaranya, bahan yang digunakan tidak berbahaya, di mana pada penuntun kami itu bahan yang digunakan dari buah-buahan atau sayur. Dan prinsip yang kedua yaitu hemat ekonomi, di mana untuk alat-alat praktikum seperti gelas kimia kita dapat menggantinya dengan aqua gelas bekas. Selanjutnya, namun dari praktikum pada video ada beberapa hal yang lebih unggul dibandingkan dengan penuntun praktikum kami, yaitu penggunaan pH meter digital untuk mengukur pH. Kelebihannya adalah pH yang terukur lebih akurat sehingga perubahan pH larutan setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa bisa terlihat lebih jelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk video kedua akan dilanjutkan oleh Vejki James. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.